Aduh. Duduknya sudah nyaman? Iya Bu, sudah. Oke. Dengan Mbak siapa ini? Wahyu. Oh, Mbak Wahyu sudah kenal dengan saya? Belum. Belum ya. Oke, kita kenalan terlebih dahulu berarti ya. Iya Bu. Nah, perkenalkan Mbak, nama saya Dela Gerita. Nah, Mbak Wahyu ini bisa memanggil saya Bu Dela atau Mbak Dela seperti itu ya Mbak ya? Iya Bu. Iya. Gimana kabarnya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Wahyu ini tadi berangkat ke sini jam berapa? Jam 8 tepat. Jam 8 tepat ya. Oke. Tadi hujan nggak Mbak? Hujan. Hujan ya. Rumahnya Mbak di mana sih? Di Desa Tegalasri, Sumberan Barat. Oh, Sumberan Tegalasri. Nah, kemarin itu kapan ya? Saya kayak lihat karnaval di Tegalasri. Ya kan? Ada kan ya? Mbak ikut nggak itu di situ? Ikut. Ikut. Yang tanggal apa itu Mbak? Pakai baju hitam-hitam terus pakai hoodie. Oh, yang joget-joget itu. Ya, tapi barisan yang terakhir. Oh, yang pas hujan-hujanan itu ya Pak Trai? Oh, gitu. Makanya kok kayak pernah lihat gitu ya Mbak ya? Iya. Sudah sarapan kan Mbak tadi Mbak? Sudah. Oh, sarapan apa? Sarapan sama nasi sama sayur. Sayur apa itu Mbak? Daun singkong. Wih, seger banget ya hujan-hujan gini makan sayur singkong. Masak sendiri? Dimasakin? Masak sendiri. Wih, hebat. Lain kali orang tua juga dimasakin ya? Ya. Mbak Wahyu ini punya hobi apa gitu? Hobinya renang. Renang ya? Kalau renang itu biasanya kapan? Setiap minggu? Apa sih? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya? Di air mana? Di Tirta Asri. Oh, Selumbung. Iya. Banyak temennya ya Mbak ya? Ikut klub gitu Kak? Iya. Enggak ya, pokoknya tentang kalau masalah hobi aja ya, enggak yang sampai ikut lomba-lomba gitu ya. Iya. Ya lain kali boleh Mbak ikut lomba-lomba renang gitu. Iya ya, iya. Sebelumnya Mbak pernah konseling nggak? Belum pernah. Oke. Maka Mbak beri informasi gitu ya. Nah, kalau konseling ini Mbak Wahyu ini kan secara sukarela ya datang kemari ya? Iya, kalau secara sukarela saya harap Mbak Wahyu ini dapat terbuka, dapat apa ya, lebih jujur, lebih dapat menyampaikan masalah secara terbuka itu tadi gitu ya Mbak ya. Nah, saya harap Mbak nggak usah takut gitu karena nanti kalau saya cerita Bu Dela ini pasti mau ngomong ke orang, enggak ya Mbak ya. Saya nanti akan menjaga kerahasiaan dan juga apapun yang Mbak sampaikan di konseling hari ini seperti itu ya Mbak ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi intinya Mbak Wahyu tidak perlu takut, tidak perlu cemas kalau mau cerita. Nah, Mbak Wahyu ini kalau untuk konseling bisa melakukannya berapa waktu mungkin hari ini? 40 sampai 60 menit. 40 sampai 60 menit. Habis ini ada kegiatan Mbak? Tidak ada. Nggak ada ya, tapi ya istirahat aja gitu ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti juga Mbak Dela juga akan mengerjakan tugas soalnya di sini. 40 sampai 60 menit kita mulai tadi pukul 11. Oke. Nah, apa ya? Di sini konseling hari ini Mbak Wahyu ini meminta bantuan kepada Bu Dela gitu ya. Dan Bu Dela ini sifatnya hanya membantu saja. Jadi apapun keputusan yang ada pada konseling hari ini itu juga akan dipilih Mbak Wahyu sendiri seperti itu ya Mbak Wahyu ya. Iya. Saya harap juga Mbak Wahyu ini dapat fokus, dapat bekerja sama, dapat sungguh-sungguh lah ya dalam mengikuti konseling hari ini sehingga kita pun dapat mencapai tujuan yang kita rencanakan nanti. Itu ya Mbak. Iya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu.
Juli yang lalu, saya merasa cemas dan takut untuk beradaptasi dengan teman ataupun beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan saya merasa teman-teman saya itu tidak peduli dengan saya. Seperti waktu itu saya pertama masuk di SD dulu, teman saya ada yang bersifat agak agak jahil ya, agak marah. Terus dia ingin mengambil botol minum saya, tetapi tidak saya perbolehkan. Dia menolak dan mengatakan saya pelit. Jadi dia bilang kepada teman yang lain jangan berteman sama Wahyu. Terus jadi saya kesepian di sekolah. Rasanya saya ingin cepat pulang dari sekolah untuk pulang ke rumah. Saya takut untuk beradaptasi dengan teman. Oke. Jadi yang Mbak dengar ini, Mbak Wahyu ini merasa takut beradaptasi dengan teman itu tadi. Karena masa lalu Mbak Wahyu yang pernah dijauhi teman, sehingga sampai saat ini pun Mbak Wahyu jadi menyendiri dan kayak pengen pulang terus gitu ya, karena nggak nyaman di lingkungan sekolah gitu ya Mbak. Ya, Iya, baik. Nah, mungkin saya ingin bertanya ini, kalau keluarga tahu nggak punya masalah ini? tidak tahu. Nggak tahu ya, nggak pernah bercerita gitu dengan ibu? Tidak mau cerita itu takut enggak, orang tuanya enggak nyaman kalau sekolah sini tuh temannya kok jahat-jahat gitu. Gitu ya Mbak ya. Takutnya nanti malah ibu juga tambah kepikiran gitu ya. Ya, Nah, terus kalau pengalaman dahulu di SD ya Mbak ya, itu seperti itu. Nah di SD itu Mbak punya teman nggak? Tadi kan Mbak menceritakan tadi. punya, tetapi tidak satu kelas itu mau berteman dengan saya. Berapa teman itu Mbak? Cuman 2 anak yang saya kenal dan dia itu agak sensitif dengan saya. Oh, teman-teman. Menurut Mbak nih, kenapa kok teman Mbak ini mau berteman dengan Mbak? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Apa yang Mbak sukai dari dua teman Mbak ini? Terkadang dia itu baik dan tidak sombong. Dia juga ramah dengan saya. Tetapi kalau saya tidak membuat kesalahan, dia juga akan bersifat tidak suka dengan saya. Gitu. Jadi kayak pernah marah sama Mbak gitu ya kalau Mbak berbuat kesalahan. Iya. Terus kalau saat di SMP ini ya Mbak pernah nggak kayak melakukan upaya gitu supaya biar aku punya teman, aku ngapain ya? Gimana kalau aku ngelakuin ini? Pernah nggak kayak gitu? Tidak. Pernah ya Mbak ya? Masa? Takut untuk menyelesaikan diri itu agak gimana gitu. Terus mau berteman atau membaur dengan teman yang lain itu susah, agak takut. Nah, ini selama ini ya Mbak ini udah berapa semester? 1 ya. Nah itu Mbak di kelas itu pasti pernah dong berbincang dengan teman. Jarang ya. Teman yang seperti apa yang Mbak ajak berbincang meskipun jarang itu? Teman saya yang saya ajak bicara atau bermain itu hanya yang biasanya dia itu kadang baik, kadang juga kalau saya berbuat salah dia juga marah. Oh gitu. Nah kalau di SMP ini benar-benar gak ada yang deket sama sekali kah sama Mbak? Tidak ada, yang saya kenal itu cuma teman SD ya 2 anak itu. Itu juga di SMP yang sama dengan Mbak gitu ya. Terus Mbak masih berteman hingga sekarang? Ya. Oke, jadi masih belum ada teman baru yang ada di SMP seperti itu ya Mbak ya. Nah kalau belum pernah ada teman di SMP nih, itu Mbak di kelas itu gimana Mbak? Rasanya ya sedih karena teman yang lain tidak mau bermain dengan saya, tidak mau berteman dengan saya. Hanya teman satu bangku itu agak tidak tidak seperti tidak mau satu bangku dengan saya, tapi kan sama gurunya itu udah
jadi bangkunya itu ditetapkan oleh guru gitu ya Mbak ya? Oh oke. Nah jadi kalau setiap istirahat gitu Mbaknya gimana? Ya menyendiri di kelas. Nggak pernah ke kantin sama teman gitu? Kalau ke kantin sendiri, kalau sama teman nggak pernah. Nggak pernah. Pasti kan ada kayak tugas-tugas kelompok gitu ya Mbak ya? Nah Mbak ini gimana nih kalau ada tugas kelompok? Tidak, kalau tugas kelompok itu yang lain tidak mau satu kelompok sama saya. Jadi terkadang kalau ada tugas kelompok saya mengerjakan sendiri. Gitu ya? Kalau teman sebangku itu terkadang mau dengan saya, terkadang juga tidak mau. Gitu, aduh pasti perasaan Mbaknya itu gimana ya, nggak enak gitu ya kalau kayak nggak dianggap gitu di kelas ya. Nah lalu Mbak, apakah apa ya dalam kelompok itu sebenarnya kan pasti ada ya waktu ibu guru membagi kelompok dan Mbak itu masuk kelompok tertentu, karena kan kayak gitu ya. Nah itu gimana Mbak komunikasinya dengan teman-teman di kelompok ini? Terkadang kalau terpaksa itu teman-teman yang tidak suka dengan saya sudah terpaksa ya mau aja satu kelompok dengan saya, tetapi tidak mau membaca bicara dengan saya. Ya lalu bagaimana Mbaknya ngerjain tugasnya? Cuman lihat-lihat teman sebelahnya, terus cuman ditulis terus gitu. Oh gitu Mbak, jadi kayak nggak pernah diajak ngomong gitu ya? Ya jarang kalau diajak ngomong gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman Mbak itu ngajak ngomong Mbak itu ya pokoknya yang pas penting-penting saja gitu ya Mbak ya? Ya. Nah terus apa ya? Pernah nggak Mbak merasa kayak wah aku tuh harus berani nih ngajak temanku itu berteman dengan aku, itu pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Karena takut untuk membaur dengan teman sekelasnya ataupun teman yang lain. Tapi sekarang ini pasti masih Mbak Wahyu ini memiliki niatan ya untuk supaya aku bisa punya teman gitu. Ya, tetapi agak takut dan merasa cemas untuk menyesuaikan diri juga. Nggak apa-apa kok Mbak, saya paham. Pasti kalau ada di posisi Mbak juga, saya pun juga akan merasa cemas. Saya juga akan merasa takut gimana ya nanti pandangan teman-teman saya gitu ya kalau saya moro-moro nimbrung di kelompok terus ngajak ngomong mereka, padahal kan biasanya saya diem aja gitu ya Mbak ya. Ya. Kalau boleh tahu Mbak Wahyu ini kalau duduk gitu ya itu di bangku depan kah di belakang gimana? Bangku saya ada di belakang sendiri di pojok kanan. Aku di pojok kanan. Karena Mbak pengen kayak di depan gitu? Pernah pengen di depan sendiri, tetapi sama teman selalu tidak diperbolehkan. Temannya kayak apa ya? Pengennya itu Mbaknya di belakang gitu. Ya. Gitu. Oke. Lalu apa ya yang membuat Mbak itu semakin merasa apa ya, kondisi-kondisi apa yang membuat Mbak itu semakin merasa cemas di kelas? Di kelas itu tidak ada yang mau berteman dengan saya selain teman SD. Teman SD kebetulan teman SD saya itu ada di satu kelas. Terus yang satu ada yang mau berteman dengan saya, yang satu juga tidak mau berteman dengan saya. Lalu dia itu sering bilang kalau saya itu terlalu sensitif sama orang, terlalu sombong. Perasaan aku nggak pernah gitu, terus saya orangnya pemalu, pendiam, jadinya gitu. Gitu. Jadi mereka pernah ngomong gitu Mbak? Ya. Nah, apa nih tanggapan Mbaknya? Mbaknya Diam saja terus pergi dari hadapan teman saya yang itu, langsung ke bangku saya dan menundukkan kepala. Gitu ya Mbak ya. Jadi Mbaknya jadi ngerasa takut gitu ya Mbak ya, jadi menundukkan kepala. Baik. Terus apa Mbak nggak pernah kayak aku nggak kayak gini teman-teman gitu? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Tapi pasti punya kayak niat kayak gitu kan ya, kayak punya
ya kepinginan. ada niat untuk bilang kayak gitu, aku nggak pernah gitu terus, tapi takut untuk bilang kayak gitu, teman-teman pun cuek sama saya Gitu. Oke. Nah, terus apa yang memotivasi Mbak supaya Mbak itu pengen aku harus berubah gitu? Itu apa? Apa ya, harus berubah itu agar aku berubah untuk agar mempunyai banyak teman dan tidak berkecil hati di dalam kelas ataupun menyendiri di kelas. Oke, jadi motivasinya tuh Mbak Ancen pengen berubah gitu ya, Ya, supaya nggak menyendiri, supaya bisa punya teman gitu ya Mbak. Nah, seberapa sering sih Mbak Mbak itu merasa cemas dan takut kalau kalau bertemu dengan teman dan beradaptasi dengan teman? sering sekali untuk merasakan itu, tapi selalu dipendam sendiri. Sering tapi selalu dipendam ya Mbak ya, nggak pernah ngomong-ngomong. Itu seringnya gimana Mbak? Misalnya satu hari berapa kali, apa bisa dispesifikkan lah? Satu hari seperti berapa kali ya? Kalau sekolah kan itu berangkat jam 7, nanti pulangnya jam 2. Itu berapa kali ya? 8 kali ada. Oh, tidak hanya setiap istirahat tetapi saat pelajaran juga pun Mbak juga merasa seperti itu ya. Oke. Kalau seperti itu Mbak, dari cerita Mbak tadi ini saya sudah menangkap gitu ya. Pada intinya Mbak ini punya masalah kurang kurang berani beradaptasi dengan teman lain sehingga Mbak menjadi menyendiri tadi ya. Nah, berarti perilaku yang Mbak Wahyu ini bermasalah gitu ya. Tadi apa? Menyendiri Mbaknya, duduk di pojokan itu, terus banyak jadi nggak berani memulai pembicaraan ngobrol dengan teman, dia kan tadi ya. Terus apa lagi Mbak? Apakah hanya 3 ini? Ya, cuma itu. Oh, berarti 3 ini ya masalahnya ya. Nah, begini Mbak, dari masalah yang secara umum tadi Mbak kurang berani beradaptasi tadi ya, kita kerucutkan, kita akan merubah 3 tingkah laku ini tadi supaya Mbak pun jadi bisa beradaptasi dengan teman, bisa punya teman, nggak menyendiri lagi, jadi kayak berani gitu ya. Bagaimana Mbak? Iya, Bu, saya bersedia. Oh, bersedia ya. Jadi tujuan tadi bisa Mbak sebutkan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama Menyendiri, kita merubah perilaku menyendiri menjadi apa Mbak? menjadi kesukarelaan. Masa kesukarelaan? Mbaknya sering kan ya bercanda ya. Menyendiri menjadi berani bergaul dengan Teman. Oh, betul, berani bergaul dengan teman. Terus kalau duduk di pojok tadi dirubah menjadi berani duduk di Depan. pintar. Terus yang ketiga, yang tadi nggak berani memulai pembicaraan, Harus berani memulai pembicaraan. nah betul, pintar sekali. Berarti Mbak sudah sadar ya ternyata, oh ini loh perilakuku yang bermasalah yang membuat aku tuh kayak nggak bisa beradaptasi dengan teman gitu ya Mbak ya. Nah, sampai di sini bagaimana Mbak? Apa kita perlu membuat tambahan tujuan lagi? Ya, sudah cukup? Sudah cukup ya 3 ini. Baik, dari 3 masalah perilaku tadi nih Mbak ya, sebenarnya itu banyak banget sih teknik yang bisa membantu Mbak Wahyu ini dapat menyelesaikan masalahnya. Seperti kayak teknik mungkin Mbak kurang familiar ya, tetapi kalau saya akan sedikit berikan informasi. Ada self instruction, itu kayak membuat perintah dalam diri sendiri supaya aku tuh nggak melakukan hal yang buruk tadi, masalah tadi. Kemudian yang kedua ada reinforcement. Reinforcement ini tuh kayak kita itu ngasih hadiah buat kita sendiri kalau kita udah melakukan yang kita rencanakan tadi gitu Mbak. Ada self management atau kita manage diri. Terus ada assertive, modeling. Kalau modeling itu nanti ada
ada seorang yang dapat Mbak jadikan contoh, nanti Mbak lakukanlah hal yang sudah dicontohkan tadi. Nah, banyak banget sih sebenarnya Mbak, kalau kita ngomongin satu persatu kayaknya nggak selesai ya di konseling hari ini. Jadi gimana kalau kita pilih salah dua ya, kita kombinasikan gitu ya Mbak ya. Kalau saya rekomendasikan ya Mbak ya, karena tadi kayaknya berkaitan dengan ketakutan, kecemasan gitu ya, kita bisa pakai self interaction. Itu kayak buat perintah dalam diri sendiri. Terus yang kedua, kita bisa bikin teknik yang self management supaya Mbak itu dapat memanajemen diri. Nah, saya rekomendasikan dua teknik ini. Mungkin Mbak Wahyu punya pendapat lain gitu, ingin pakai teknik apa? Tidak. Jadi setuju-setuju saja gitu ya. Sudah paham tadi tekniknya bagaimana? Sudah. Iya, sudah ada gambaran gitu ya Mbak. Jangan. Oke, karena Mbak sudah menyetujui dan kayaknya sudah sedikit memahami dan ada bayangan gitu ya. Nah, sekarang kita ciptakan indikator keberhasilan dulu. Kalau indikator keberhasilan itu maksudnya gini Mbak, kita akan membuat rencana hal-hal apa saja yang membuat konseling ini dapat dikatakan berhasil gitu. Nah, gimana kalau kita dasarkan pada tujuan kita tadi ya Mbak ya? Ya. Apa tadi tujuannya Mbak? Ada 3 tadi? Tujuannya supaya Mbak tidak menyendiri. Supaya tidak menyendiri, tidak duduk di pojokan, dan berani beradaptasi dengan teman sekitar. Pintar sekali. Oke, berarti 3 tadi dapat menjadi indikator ya Mbak. Indikator yang pertama, Mbak dapat bergaul dengan teman supaya nggak menyendiri tadi ya. Yang kedua, Mbak dapat duduk di depan karena kan tadi di belakang ya. Dan yang ketiga, Mbak dapat menyapa lebih dulu atau berbicara terlebih dahulu terhadap teman. 3 ini ya. Oke, 3 indikator kita sudah buat. Perlukah saya tulis dahulu Mbak? Saya tulis dulu ya. Oke, 1 tadi supaya Mbak tidak menyendiri, supaya Mbak berani bergaul dengan teman. Kemudian yang kedua, Mbak berani duduk di depan. Kemudian yang ketiga, Mbak berani menyapa dan memulai pembicaraan terlebih dahulu. Oke, sudah saya simpan. Nah, indikator ini akan menjadi indikator keberhasilan kita. Kalau Mbak sudah bisa melakukan 3 ini tadi, berarti Mbak sudah berhasil untuk menyelesaikan masalah. Begitu ya Mbak ya? Ya. Oke, kita lakukan teknik tadi ya. Kita latihan dahulu lah. Nah, kalau teknik kita pertama pakai teknik self interaction dulu ya Mbak ya, yang menginstruksi membuat perintah pada diri gitu. Oke. Dengan membuat perintah dalam diri itu saya tadi sudah jelaskan ya. Jadi Mbaknya punya nih semangat supaya melakukan perilaku indikator tadi. Ya. Oke. Karena yang pertama tadi masalahnya Mbak itu menyendiri, maka sekarang tidurkan instruksi saya dengan suara keras ya Mbak ya. Berani bergabung dengan teman itu baik. Berani bergabung dengan teman itu baik. Oke. Sekarang sekali lagi Mbak dengan keras, silakan. Berani bergabung dengan teman itu baik. Oke. Nah, sekarang sampaikan lagi instruksi tadi dengan suara yang berbisik-bisik sama. Gimana? Bisa ya? Gimana itu? Ya. Gimana gitu? Oke. Silakan Mbak. Sekali lagi. Oke. Setelah berbicara sama-sama, sekarang Mbak sampaikan dalam hati instruksi tadi. Kalau sudah menyampaikan, sampaikan ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah dapat dipahami ya instruksi tadi. Mbak lakukan saat kapan? Saat kapan coba Mbak?
di mana saja. Betul, kapan saja dan di mana saja saat Mbak tuh merasa kayak aduh aku kok menyendiri lagi sih, aku harus melakukan instruksi ini dalam diriku gitu ya Mbak ya. Iya, wah hebat sekali Mbak ya. Oke, kita lakukan instruksi yang kedua. Yang kedua tadi perilaku Mbak apa? Duduk di meja. Itu membuat Mbak kurang percaya diri kan ya. Kita ganti aja instruksi dalam diri kita. Instruksinya berani duduk di depan itu tidak memalukan. Gimana? Berani duduk di depan itu tidak memalukan. Kurang keras sekali lagi. Berani duduk di depan itu tidak memalukan. Sip. Sekarang kita instruksikan lagi dengan suara yang samar atau berbisik tadi. 1, 2, 3. Oke, terus sekarang silakan di dalam hati Mbak sampaikan instruksi tadi. Sudah? Nah, itu saat kapan saja Mbak melakukan instruksi itu? Saat di mana saja dan kapan saja, juga di kelas, juga di mana saja. Ya, betul sekali Mbak ya. Pokoknya Mbak merasakan perasaan malu untuk di depan. Nah, Mbak bisa melakukan instruksi tadi ya, supaya Mbak tuh semakin bersemangat. Oh, aku nggak perlu nih malu lagi di depan gitu ya. Ya. Nah, oke. Yang ketiga tadi Mbaknya kenapa tidak berani memulai pembicaraan dengan teman. tidak berani memulai pembicaraan dengan teman. Ini salah ya Mbak berarti ya? Salah, perlu dirubah. Oke, kita buat instruksi. Mungkin Mbak ada pendapat instruksi gimana? Tidak ada ya, perlu bantuan ya. Oke, gini. Memulai pembicaraan tidak akan menurunkan harga diriku. Memulai pembicaraan tidak akan mengurangi harga diriku. Memulai pembicaraan tidak akan mengurangi harga diriku. Sekali lagi yang lebih keras. Memulai pembicaraan tidak akan mengurangi harga diriku. Oke, sip. Sekarang lebih suara yang samar-samar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, bagus sekali ya Mbak ya. Sekarang di dalam hati, coba. Sudah? Apa yang Mbak rasakan? Akan lebih percaya diri untuk berbaur dengan teman. Itu dilakukan saat kapan Mbak instruksi tadi? Saat berkumpul dengan teman ataupun di kelas atau di luar kelas. Oke, di kelas atau di luar kelas, pokoknya kalau Mbak itu pengen merasa kayak wah kok sekarang sendiri aku kayak nggak berani gitu ya ngomong sama teman. Oke, aku akan melakukan instruksi tadi. Memulai pembicaraan tidak akan mengurangi harga diriku atau di dalam hati. Nanti kalau Mbak teriak-teriak nanti teriakannya gimana gitu ya sama teman-teman, nanti diketawain. Makanya kita ngomongnya di dalam hati. Oke. Nah, kalau sudah instruksi, oke, aku semakin semangat nih. Ya deh, aku akan memulai pembicaraan. Gitu ya? Ya. Nah, sudah pernah melatih bagaimana sih kita memulai pembicaraan gitu? Belum ya Mbak ya? Oke, Mbak dahulu nih ya pasti Mbak pernah dong kayak ngobrol bareng dengan teman. Ya saat SD saja, kalau di SMP belum ya. Pokoknya kalau di SMP itu pokok teman ngajak ngobrol baru Mbaknya itu ngomong gitu ya. Kalau enggak ya udah diam aja ya. Nah, kalau di SD itu apa yang Mbak lakukan saat Mbak tuh memulai obrolan dengan teman? Saya mengajak bicara dengan teman saya saat yang penting saja, seperti mengerjakan tugas, mengerjakan PR yang belum dikerjakan. Saya akan lebih awal untuk menyapa teman saya. Oke, gimana nih cara nyapanya? Coba, kalau sumpahnya saya teman Mbak ini ya, gimana cara nyapanya? Kan teman saya itu namanya Rina. Saya Rina ini di sini. Gini. Rin, kamu sudah mengerjakan PR apa belum? Terus teman saya
begitu. Terus saya cuman menjawab, oh ya sudah, gitu aja. Oh cuma gitu mbak, Ya. mbak nggak kayak apa ya supaya teman-temanku tuh apa ada omongan yang lebih panjang lagi gitu, nggak pernah? Tidak. Oke, kita latih ya mbak ya supaya mbak itu bisa lebih berkomunikasi, lebih apa ngobrol barengnya tuh lebih enak dengan teman gitu ya. Ya ini seumpamanya mbak ini Rina ya dan saya ini Mbak Wahyu gitu ya. Oke, saya akan Hai Rina. Hai Wahyu. Oh gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Tadi mbaknya tadi Rina sudah makan belum? Sudah. Aku belum nih. Ayo ke kantin. Ayo. Ayo. Nah, nanti kan pasti di kantin itu ada ngomong, kamu suka makanan apa? Aku suka makanan nasi goreng. Oh, aku juga suka. Gimana kalau kita beli? Oke, ayo. Oke, ayo. Kamu suka pedas nggak? Aku suka pedas. Kalau aku sih suka jugaan pedas, tapi ya nggak pedas-pedas banget. Yuk kita beli. Gitu. Ya gitu ya Mbak ya. Pokoknya kita pikirkan saja apa yang sekiranya teman Mbak itu bisa enjoy dengan omongan kita gitu ya. Mungkin Mbak bisa berlatih, nggak apa-apa, nggak sama kayak yang Mbak Dila Budiani sampaikan tadi. Coba kita latih ya. Soalnya saya Rina dan mbaknya Mbak Wahyu. Hai Rina. Hai Wahyu. Gimana kabarnya? Oke baik. Kamu? Aku juga baik. Oke. Btw sudah makan apa belum? Udah sih tadi. Kalau kamu? Aku belum nih. Ayo ke kantin. Oke, ayo. Mau beli apa nih? Aku mau beli nasi aja. Oh, nasi. Ya. Aku mau beli jajan aja deh, soalnya udah kenyang. Oke. Aku beli nasi, kamu beli jajan juga nggak apa-apa. Oke. Terus? Yaudah, ayo ke kantin. Ayo. Dan Oke, gitu. sudah. Ya gak apa-apa ya Mbak ya, melatih kok. Jadi kita perlu memang adanya latihan-latihan lagi supaya Mbak Wahyu lebih dapat enjoy gitu ya kalau apa saat saat bergabung dengan teman, ngobrol dengan teman gitu. Kalau untuk duduk di depan tadi kita perlu latihan nih kayaknya. Kan Mbak seumpamanya ini adalah kursi pojok ya. Dan mana ya kursi depan, saya taruh sini saja. Dan ini kursi depan, maaf Mbak sebentar ya. Silahkan. Bagaimana instruksi tadi, lalu kemudian Mbak duduk di depan. Sampaikan saja. Aku mau duduk ke depan, boleh gak? Tuh, sama teman yang di depan sendiri. Jangan ini kursi duduknya teman aku yang satunya. Jadi tidak ke depan. Oke, itu ya. Sekarang Mbak Wahyu instruksikan dalam diri instruksi tadi. Coba, yang tadi dong. Berani duduk di depan itu tidak membingungkan. Sudah. Dan saat ini saya akan menjadi teman Mbak Wahyu yang ada di depan. Apa yang akan Mbak sampaikan? Coba saya duduk di sini. Silakan. Aku boleh gak duduk di samping ini? Kenapa kamu kok dengarin sih mau duduk di depan di samping? Aja biar aku tidak kesepian kalau orang. Oke, boleh. Sini. Oke. Terus kamu pindah sini. Nah, gitu ya. Kalau teman kamu masih belum mau, kamu bisa sampaikan nih alasanmu. Kamu pengen di depan supaya aku tuh supaya lebih paham nih dengan pelajaran, misalnya kayak gitu. Kita gantian yuk, apa gimana gitu ya. Terus kalau untuk yang tadi kamu menyendiri tadi gimana? Kamu sudah bisa membayangkan kan ya gimana caranya supaya aku dapat ngobrol bareng dengan teman-teman lain? Harus berani dan percaya diri, tidak akan dikucilkan lagi oleh teman. Oke, coba sampaikan instruksi tadi Mbak Wahyu. Apa tadi diubah? Yang menyendiri tadi loh, menyendiri itu Tidak baik. Menyendiri tidak baik. oke. Terus apa yang Mbak lakukan?
ini saya dan teman-teman saya ini berkumpul nih di sini. Terus mbaknya ngapain? Mendekati teman dan mengajak berbicara atau mengajak bermain. Oke, gimana caranya? Coba saya lagi ngomong-ngomong sama teman. Hey guys, ayo kita main. Terus gimana mbaknya? Hai, aku boleh bergabung nggak? Oke, boleh. Kamu sudah ngerjain tugas belum? Sudah. Terus kamu nanya apa lagi ke aku? Kalau aku udah. Kira sudah makan apa? Sudah. Oke. Oke. Bisa temani aku ke kantin apa tidak? Oh boleh. Ayo Cah, kita yang temenin Wahyu ke kantin yuk. Misalnya kayak gitu. Itu ya mbak ya. Pokoknya kita intinya bikin apa ya, pembicaraan yang sekiranya teman-teman mbak itu memahami gitu ya. Ya. Oke, kita kembali dulu kursinya mbak. Nah sekarang setelah kita melatih perintah dalam diri tadi, sekarang kita akan membuat rencana tentang self management yang Mbak Wahyu ini akan lakukan gitu ya Mbak ya. Nah kita tadi kan sudah menetapkan 3 tujuan ya tadi, supaya Mbak berani di depan, duduk di depan, terus Mbak berani mendahului pembicaraan dan berani untuk bermain, betul, bergabung dengan teman gitu ya. Nah dari ini tadi berarti indikatornya ini ya, keberhasilannya apa nih hal yang Mbak sukai, misalnya kayak makanan apa hobi gitu. lebih suka ke hobi. Hobi ya. Oke, hobinya apa Mbak? Hobinya renang. Terkadang kalau renang itu mengajak adik sendiri. Renang. Biasanya sendiri bisa mengajak adik gitu. Selain renang ada lagi mungkin? Tidak ada. Kayak nonton film apa dengerin musik gitu? Oh, ya dengerin musik aja sih. Dengerin musik yang Mbak suka ya apa? Yang lagu Jawa. Oh lagu Jawa. Temanya apa Mbak? Coba Mbak. Saya pengen tahu nih. Judulnya apa ya? Klebus. Oh itu gimana lagunya? Coba Mbak nyanyiin sedikit aja. Tidak hafal. Oh nggak hafal, tapi yang penting Mbak suka gitu ya. Cuma coba dengerin lagu aja. Nah berarti hobinya tadi mendengarkan musik dan juga berenang gitu ya. Kalau makanannya Mbak suka ya apa? Makanan yang saya suka apa ya? Seblak. Seblak. Wah. Seperti seperti. Enak ya Mbak ya. Apalagi kalau kayak gini dingin makan seblak, wih ya, menghangatkan badan. Selain seblak apa? Apa cuma itu? Masa cuma itu? Oke, baik. Nah tadi saya bertanya kenapa sih kok Mbak Dela tanya tentang hobi, tentang hal yang disukai gitu ya. Nah hobi nanti dan juga makanan kesukaan Mbak Wahyu tadi kita akan jadikan sebagai hadiah kalau Mbak melakukan perilaku-perilaku yang sudah kita rencanakan tadi gitu ya Mbak ya. Nah Mbak lebih menyukai seblak atau lebih suka berenang? Lebih suka renang. Lebih suka berenang ya. Kalau makan seblak itu Berarti untuk berenang dan juga mendengarkan musik berkaitan dengan hobi tadi kita beri nilai 10 gitu ya Mbak ya, karena kan Mbak yang paling menyukai gitu ya. Dan kalau makanan tadi yaitu seblak kita kasih nilai 9. Iya. Nah itu gimana sih Bu cara kerjanya? Pasti Mbak Wahyu masih bingung ya. Jadi seperti ini Mbak, menurut Mbak dari 3 perilaku tadi ya, tidak berani duduk di depan, kemudian berani menyapa dahulu, memulai pembicaraan dahulu, berani bergabung dan ngobrol dengan teman. Dari 3 ini perilaku mana yang paling mudah Mbak lakukan? paling mudah itu bergaul dengan teman. Yang bergabung dengan teman tadi ya. Nomor 2-nya paling mudah, paling sebenarnya ya nggak mudah. Duduk
duduk di bangku depan. Duduk di bangku depan. Nomor 2 ada yang paling sulit, Yang paling sulit memulai pembicaraan tadi ya. Oke, jadi kita putuskan gitu ya Mbak ya. Saya akan catat yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu apa? Yang paling mudah mudah bergaul dengan teman. Ini curhat-curhatan saja ya Mbak, nanti saya akan pindah di yang lebih bagus. Teman nomor 2 tadi duduk di depan. Terus yang terakhir, yang paling sulit tadi memulai pembicaraan. Oke, sini tadi kan hobi tadi nilainya berapa Mbak? 10. Terus makanan tadi berapa? 9. Oke, makanan 9. Nah, karena memulai pembicaraan ini katanya Mbak Wahyu lebih sulit, kita nilai 10 ya Mbak ya. Duduk di depan karena sedengan kita beri nilai 9 ya. Kemudian bergaul dengan teman kita nilai 9. Nah, ini maksudnya apa ya Mbak ya? Apa ya Bu ya? Gitu ya. Jadi seperti ini Mbak ya. Kalau Mbak Wahyu ini dapat bergaul dengan teman, angkanya kan 9. Berarti Mbak boleh makan seblak. Sebelum Mbak bisa bergaul dengan teman, Mbak Wahyu tidak boleh makan seblak loh ya. Jadi ini dijadikan hadiah gitu ya. Nah, nomor 2-nya duduk di depan. Jadi kalau Mbak Wahyu belum bisa duduk di depan ya nggak usah makan seblak lah. Mau seblak ini buat hadiah duduk di depan. Paham kan? Paham. Pintar. Kemudian yang ketiga, memulai pembicaraan. Kalau Mbak Wahyu belum bisa memulai pembicaraan, ya nggak boleh berenang sama dengerin musik tadi. Tapi kalau Mbak bisa memulai pembicaraan dengan teman, Mbak boleh melakukan hobi Mbak seperti berenang dan juga mendengarkan musik tadi. Bisa dipahami ya Mbak ya? Oke. Tadi kan kita sudah latihan, kemudian sudah melakukan teknik self education dan self management tadi. Intinya kalau Mbak bisa melakukan ini, Mbak akan dapat ganjarannya itu tadi ya. Kemudian Mbak juga perlu adanya pemantauan diri. Gimana caranya? Nah, dengan menuliskan di jurnal gitu ya, bagaimana kehidupan Mbak ini sehari ini saya ngapain aja gitu ya Mbak ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk tugasnya, selain tadi Mbak buat jurnal tadi ya, jurnal kehidupan tadi untuk memantau bagaimana sih kehidupan Mbak Wahyu setelah melakukan konseling hari ini. Nah, ini saya akan beri tugas kepada Mbak ya, membuat tabel kemenangan. Nah, tabel kemenangan sudah tahu? Belum ya? Oke, akan Mbak jelaskan, Bu jelaskan ya. Jadi di sini ada Mbak buat 2 kolom gini ya. Gak apa-apa ya, ini rata-ratanya Mbak ya. Nanti diganti lagi. Nah, 2 kolom seperti ini. 1 kolom ini dibuat untuk perilaku yang baru. Perilaku baru tadi apa saja Mbak? Coba disebutkan. Memulai pembicaraan, duduk berani duduk di bangku depan dan berani untuk bergaul dengan orang. Wah, sip sekali. Kemudian di sini perilaku yang bermasalah tadi. Perilaku masalah tadi apa Mbak? Tidak berani untuk bergabung dengan teman atau berbaur, tidak berani untuk memulai pembicaraan, dan tidak berani untuk duduk di bangku depan. Oke, sudah memahami ya. Kalau Mbak sampai bisa melakukan perilaku baru tadi, Mbak centang saja di sini. Centang 1. Perilakunya apa? Ditulis di sini keterangannya. Begitu ya Mbak ya. Kalau Mbak masih ini terus di sini ada tanggalnya deh, ada 3 kolom tanggal. Nah, kalau Mbak nggak bisa melakukan itu, ya centang aja di perilaku masalah, perilakunya apa. Begitu ya Mbak ya. Dan seterusnya. Loh Bu, tabel ini dibuat apa? Pasti Mbak Wahyu bertanya gitu ya. Kita buat evaluasi Mbak. Nanti kita sepakati pertemuan kita berapa kali Mbak mungkin? 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Baik, kita
kita lakukan pertemuan selama 5 kali pertemuan ya. Kalau 1 minggu 2 kali, selain hari ini Mbak bisa hari kapan? Hari Senin. Hari Senin ya. Setelah istirahat jam kedua. Baik, saat jam tersebut Ibu juga waktunya sedang kosong gitu ya, jadi kita bisa melakukan konseling lagi. Kita akan evaluasi nih bagaimana sih perilaku Mbak Wahyu ini dalam sesi konseling yang pertama ini, terus selama 3 hari kan ya, selama 3 hari ini bagaimana gitu ya. Terus kalau sudah dievaluasi kita akan merencanakan ulang maupun melakukan tindak lanjut dari perilaku Mbak Wahyu tadi, seperti itu ya Mbak ya. Baik, Mbak Bayu bisa kan ya, semangat kan ya? Bisa. Semangat ya. Saya harap Mbak juga dapat konsisten bekerja sama gitu ya, melakukan perilaku tadi. Dan kalau cuma direncanakan terus Mbaknya nggak melakukan ya gimana gitu ya Mbak ya, kita nggak akan dapat mencapai tujuan tadi. Makanya Mbak Wahyu perlu konsisten. Betul. Nah, dari tadi kita kan sudah membahas tentang konseling tadi ya Mbak ya. Yang Mbak pahami yang kita dapatkan hari ini apa? Tentang harus berani dan percaya diri. Tadi masalahnya Mbak tadi tentang kurang berani beradaptasi dengan teman gitu ya, sehingga Mbak menyendiri dan duduk di belakang, nggak berani duduk di depan. Terus tadi kita melatih self instruction, membuat instruksi perintah positif dalam diri. Terus kita juga melatih perilaku tadi, kita membuat self management tadi, dan ada tugas tadi adalah membuat tabel kemenangan. Ya, masih ingat ya? Iya. Itu tadi kesimpulan pertemuan kita hari ini, Mbak. Kalau ada pertanyaan, Mbak bisa WhatsApp Ibu ya. Sudah punya kan nomornya? Sudah. Sudah. Baik. Sampai di sini bagaimana? Sudah ya? Sudah. Iya, karena waktu kita juga sudah menunjukkan 46 menit ya Mbak, sampai 47 menit. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mohon maaf bila kalau Ibu ada salah kata-kata gitu ya tadi ya. Saya harap Mbak dapat melakukan hal yang kita rencanakan tadi. Saya juga percaya Mbak pasti bisa melakukan hal tadi gitu ya. Ya Bu, terima kasih saran dari Bu Dina. Iya. Sama-sama Mbak, semoga masalah Mbak dapat segera terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Mbak. Iya, hati-hati ya Mbak di jalan.